Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta kebijakan penghapusan tenaga honorer yang bakal berlaku pada tanggal 28 November tahun 2023 ditinjau kembali. Sebab, hingga kini, sejumlah isu penanganan tenaga non-ASN, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, masih belum terselesaikan. Jadi, rencananya implementasi PP nomor 49 akan mengakhiri tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Nah, tapi kami juga sudah komunikasi dengan Kemenpan RB, tolong masalah program pendataan tenaga non-ASN selesai dulu. Kalau enggak selesai, tolong yang rencana tanggal 28 November tahun 2023 penghapusan tenaga honorer ditinjau ulang untuk ditunda, kata Doli. Sapaan akrabnya, dikutip Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Berdasarkan laporan yang ia terima, pada tahap prafinalisasi, tenaga non-ASN yang terinput sebanyak 2.215.542, di mana terdiri dari 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah. Sementara jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non-ASN sejumlah 590 instansi, yang meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Doli menjelaskan, Komisi 2 DPR RI telah menerima banyak masukan terkait persoalan ini. Karena itu, legislator fraksi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa akan membentuk panitia khusus pansus tenaga honorer. Selain itu, lanjut Doli, aspirasi-aspirasi tersebut telah menjadi bahan pertimbangan di DPR RI untuk membentuk peta jalan yang komprehensif dengan mitra kerja terkait. Karena kalau kita tidak punya penyelesaian yang komprehensif, itu nanti akan menimbulkan masalah baru. Jumlah tenaga honorer di Indonesia ini cukup besar. Sebagian sudah cukup berumur dan statusnya belum jelas. Oleh sebab itu, perlu perhitungan yang matang untuk menyesuaikan kebutuhan terkini. Nanti akan kami sampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Menpan RB, ujarnya. Dalam kesempatan sama, Doli mengapresiasi kerja pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang memiliki tata kelola tenaga non-ASN yang terorganisir, sehingga pendataan hingga pemetaan tersusun dengan jelas. Kami sangat mengapresiasi Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kabupaten yang mampu mengendalikan masalah ASN khususnya tenaga honorer, imbuhnya. Diketahui, pemerintah resmi menghapus status kepegawaian honorer, baik itu di lingkungan kementerian, lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Penjelasan tersebut berdasar Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi bernomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 tertanggal 31 Mei tahun 2022. Dalam surat tersebut, terdapat 6 poin yang disampaikan. Di akhir, disebutkan bahwa untuk penataan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diminta untuk dilakukan penataan, yakni pentataan pegawai non-ASN. Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN, dalam poin 6b di surat tersebut, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Tetapi apabila instansi pemerintah tertentu membutuhkan tenaga seperti sopir, tenaga kebersihan dan pengamanan, bisa dilakukan dengan outsourcing pihak ketiga. Dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Bagi pegawai non-ASN yang diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK, pemerintah setempat diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai tersebut, yakni sampai batas waktu yang ditentukan perundang-undangan yakni tanggal 28 November tahun 2023.